Bakri Capital ternyata jual hampir 4 miliar saham PP di market. Walaupun sebagian saham sudah dilepas, posisi investasi Bakri Capital masih tercatat ada floating loss sekitar 20 miliar rupiah. Gede sih buat kita ya. Buat retail yang budiman tuh gede. Dan sekarang kepemilikan Bakri Capital di PP tinggal 0,67% dari sumber yang saya ambil dari kanal Bloomberg Technos. Nah, ini menarik, kita akan bahas lebih lanjut, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Peter Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini berhasil menguat 1,1%, tutup di 6162.04. Dan area yang kita mapping dari beberapa hari yang lalu, kebetulan yang paling bawah nih, yang berhasil atau setidaknya sampai sekarang di penghujung hari bursa pekan ini berhasil merespon jadi support, berhasil direspon jadi support nih. Masih direspon jadi support lah ya, kayak gitulah. Candlenya sih hijau tapi masih kecil. Dan ya, dari kemarin juga kita udah bahas IHSG OTW 6000, low hari ini sempat turun sampai ke hari ini IHSG sempat turun sampai ke 5966.86 ya. Kemudian membal, mudah-mudahan udah pada cuan karena beberapa saham yang kita spill ada yang dari kemarin, ada yang tadi pagi. Itu udah kasih cuan tadi di sesi 1, bahkan ada yang lanjut sampai sesi 2. Nah, pertanyaannya apakah ini IHSG-nya bakal lanjut rebound di pekan depan atau enggak? Jawabannya ini tetap hati-hati, memang ada peluang rebound di pekan depan. Yang perlu kita waspadai adalah area-area yang masih memungkinkan jadi resisten, yaitu ketika reboundnya cukup lancar mungkin ya dan berhasil naik sampai tutup di atas 6370-an, maka peluang untuk nutup atau paling enggak ngetes gap lagi di 600 6300 atau bahkan ke atas sedikit, ini ada area bekas support yang di breakdown itu ya, sekitar 6800 6900 itu jadi makin gede. Sebenarnya saya lebih ngarep closing atau candle di bulan ini, shadow yang kebentuk di bawah ini jadi lebih panjang aja, jadi tutupan agak atas gitu ya, 6400 ke atas gitu di bulan ini. Tujuannya biar ya kalau kita lihat monthly, jadi ini tren lainnya jadi cuma ditembus pakai shadow doang. dan jelas peluang untuk naik lebih tinggi ke 6700 6800 6900 sorry, itu jadi makin gede gitu sih. Jadi tetap kesimpulannya untuk pekan depan buat yang trading jangka pendek terutama, strategi exitnya diterapin ya. Fokus ke amankan equity, setelah bikin strategi entry jangan lupa strategi exitnya dijalanin, mau pakai trailing stop loss take profit boleh, mau pantengin terus eksekusi manual juga nggak masalah. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas, ada 3 lah yang mau dibahas ya. Pertama BRMS itu dari kemarin waktu live trade pagi dan siang kita bahas, kemarin sih tutupan ARB ya. Cuman dari kemarin sejak live trade pagi dan siang tuh dibahas, coba incer area 500 atau 500-an kecil. Hari ini open gap down, turun sampai 500 pas dan membal, tutup di 630. Jadi mestinya ini ada cuan, setidaknya sempat jualan dalam posisi cuan, jadi happy cuan lah BRMS-nya. Buat yang masih ada barang, karena masih tetap ada peluang untuk lanjut mungkin ngetes 680-an ya, pasang trailing stopnya dulu aja, pasangnya sebawah-bawahnya di 580, tapi di 615 atau 610 juga boleh sih, biar nggak terlalu gede hilang cuannya gitu ya. Hari ini sebenarnya menarik dengan tutup di 630, maka BRMS kita gedein ya, kelihatan tutupannya lebih di atas setengah dari body candle kemarin kan. Jadi ini 2 candle terakhir jadi satu pola candle bullish reversal sebenarnya, dan mudah-mudahan ada kelanjutan di pekan depan. Cuman dekat sini nih area 680 690 masih memungkinkan jadi resisten jika nanti lanjut naik di dalam waktu dekat di pekan depan gitu ya.
happy cuan BRMS. Next BRPT. BRPT kemarin udah kasih cuan, hari ini pagi tadi kasih cuan lagi ya. Tadi pagi itu kita spill BRPT di harganya itu di sini. Oke. Ya, sekitaran 1500 sekian sampai 1500 ya, area itu sampai 1500. Terus stop lossnya 1480. Kemudian hari ini sempat naik sampai ke 1640. Mestinya ini juga sempat exit dalam posisi cuan. Paling nggak ya, masa iya nggak breakdown lagi, nggak jualan ketika udah naik ke 1640 kemudian turun ke 1600 lagi gitu ya. Intinya sih happy cuan BRPT, besok kita pikirin lagi strategi untuk fast trade-nya. Buat yang beli untuk disimpan mah beda cerita, ntar kita bahas. Kemudian yang ketiga, Petro kasih cuan lagi hari ini nih. Bukan lagi sih. Ya hari ini ya, baru kita sikat Petronya. Jadi Petro tadi itu kita beli di sekitar 3,5 ya, 3,5, 3510, 3520. Kemudian ya stop lossnya itu di 346, 3460. Kemudian naik sempat sampai ke 3770 highest hari ini ya. Ya, baik yang udah jualan maupun yang belum jualan sih sama-sama happy cuan lah. Cuman buat yang belum jualan, pasang trailing stop lah ya, 3730 atau 3700 lah, situ nggak apa-apa. Karena ya ada kemungkinan ini terkoreksi dulu gitu. Hari ini sih menguat, cuman volumenya nggak lebih gede dari kemarin kan, jadi siapa tahu ada koreksi, jadi nggak ada salahnya amankan posisi dulu, pasang trailing stop atau update stop lossnya di atas harga beli plus BEP-nya ya, plus plus fee-nya. Jadi biar nggak rugi kalau misalnya kejual nanti karena harga tiba-tiba turun. Happy cuan Petro. Next kita bahas stock ideas. Kemarin ada 2 doang. Pertama BRPT. Nah kalau ini strateginya untuk nge-swing ngantri. Area belinya sebenarnya dari 1485 dan 1335. Jadi mungkin ada yang ngantri di dua level itu ya, karena kemarin di YouTube juga video kemarin juga kita bahas area belinya di situ. Buat yang udah dapat di 1485 nggak apa-apa di hold dulu, selama nggak turun tutup di bawah 1200 juga masih aman. Kalau pasang antriannya cuma di 1335 ya belum dapat, ngantri dulu di situ juga nggak masalah, karena belum benar-benar ada sinyal bullish reversal yang cukup clear hari ini. Mudah-mudahan 2 candle terakhir ini jadi awal sinyal bullish reversal yang nantinya di pekan depan direspon positif oleh market ya, karena bisa dibilang ini harami. Next, yang kedua ada ISAT. Strateginya ngantri 2030 dan dapat barang, karena lo hari ini di 2020. Mudah-mudahan pada dapat, tutup di 2050 ada floating profit dikit, dan selama nggak turun tutup di bawah 1895 masih aman disimpan ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan berhasil rebound setidaknya ke 2300-an. Sekarang kita bahas si BP ini ya. Jadi ada berita kalau Bakri Capital buang 3,93 miliar saham PP. Jadi sebelumnya itu kan, kalau ingat ya, buat yang lupa nih diingetin lagi, Bakri Capital masuk ke BP pada bulan Februari dan April 2026. Total investasinya sekitar 1 lebih lah, 1 triliun rupiah lebih ya. Mereka beli saham BP di kisaran harga average-nya itu di sekitar 248 per saham. Kemudian market ya crash, turun, tekanan jual gede di market itu kan, harga saham BP juga ikut longsor ya kan. Longsor kan ya. Akibatnya ya walaupun sebagian saham udah dilepas gitu, berdasarkan berita dari kanal Bloomberg Technos udah dilepas hampir 4 miliar saham ya dia lepas, tapi karena masih ada sisa kepemilikan di situ, jadi ada floating loss besar kira-kira 20 miliar rupiah, kurang lebih kayak gitulah ceritanya. Jadi kepemilikan sekarang kurang lebih tinggal 0,67% malah, sebagian besar udah dilepas gitu ya. Buat yang lupa atau mungkin belum nggak, jadi kemarin Bakri Capital waktu masuk BP itu kan, BP lagi bagus-bagusnya ya, dia lagi oke, lagi uptrend, memang lagi bagus-bagusnya.
di BP ada bisnis batu baranya, kemudian dia ada ekspansi di energi hijau gitu ya, lagi rame proyek waste to energy itu kan, kemudian masuk ke proyek PLTSA atau waste to energy itu dia, dan market waktu itu masih cukup optimis lah. Kalau kita lihat di BP masih cukup bullish lah marketnya ya. Tapi ternyata marketnya berubah nih. Ya kan gitu ya, market dinamis bisa berubah. Kemudian waktu IHSG-nya juga makin dalam, tekanannya makin gede. Saham-saham yang kayak BP ini second atau third liner itu kan jadi lumayan kepukul ya. Karena dia saham-saham yang kayak BP ini jadi rawan kalau IHSG-nya kepukul, saham-saham third liner kepukul, saham kayak BP ini rawan liquidity-nya jadi sepi gitu kan. Kalau kita perhatiin sebenarnya waktu naik dia bagus, volumenya juga ikut nanjak, waktu turun dia sepi, tapi kok ternyata makin kecil gitu ya. Dan waktu turun ini kok volumenya makin nanjak gitu. Gitulah. Ya, sekarang ya kita lihat dari sisi teknikalnya aja. Sebenarnya market keseluruhan maksudnya respon market di BP itu kayak gimana sih, supaya kita bisa lebih antisipasi gitu ya. Beberapa kali juga pernah ada yang nanya BP juga. Kalau kita lihat dari area 170-an, area yang menarik untuk jadi area beli memang di BP. Cuman yang bikin saya agak kurang serk itu waktu kemarin BP turun tutup di bawah 180. Misal nih turun sampai 170 tapi tutupnya atau ya 170 berapa gitulah ya, tutupnya di atas 180 atau minimal di 180 pas, masih oke lah. Karena beberapa waktu sebelumnya, waktu BP turun ini nih, saya ngarep dia bikin sideways, entah range yang menyempit atau mungkin bikin sideways yang bentukannya nanti descending triangle juga nggak masalah, karena masih ada peluang swing ke atas yang range-nya cukup lumayan kalau emang kayak gitu. Tapi ternyata karena kemarin tutup di bawah 180, maka ini kita bisa gambarnya kayak gini jadinya. Kan jadi ada channel gitu kan. Ya, channelnya jadi ke bawah arahnya. Kemudian di bawah lagi ada area yang menurut saya masih menarik untuk dipantau. Menarik dipantau di mana? Di sekitar 130-an, 133 ke bawah gitulah ya. Kecuali ternyata sampai breakdown 117. Entahlah itu ntar kita bisa pikirkan area yang lebih bawah lagi kalau emang ke situ. Dan ternyata hari ini setelah berita ini muncul ya, berita ini muncul kan berarti transaksinya nggak hari ini ya, paling cepet ya kemarin atau enggak 2 hari yang lalu. Ini sempet, kalau kita lihat sempet kelihatan dari jejak harganya, candlenya bearish Marubozu kemarin malah gitu kan, breakdown support. Dan hari ini membal hijau, tutup menguat 7%. Tadi pagi open gap down, open di 160 sempat turun sampai ke 151, kemudian naik tutup di 180. Kalau mau dibilang jadi 180-nya ini kemarin false breakdown dong, bisa dibilang kayak gitu juga, karena ya faktanya sekarang balik lagi ke atas 180. Tapi memang belum ada satu tanda bullish reversal yang clear. Ini bisa kita jadikan strategi trading untuk waktu dekat ke depan ya, dengan kalau bukan asumsi tapi kalau konteksnya cuman ngelihat satu hari ini aja yang rebound dan tutup di 184. Jadi sekarang ini si BP buat yang mungkin masih incer-incer BP gitu ya, dipantau untuk trading intraday itu boleh-boleh aja. Sebenarnya tadi juga sempat, kalau saya nggak salah ingat, sempat di spill dah di waktu live trade pagi ya, pagi. Oh enggak, hari ini enggak ding. Hari ini nggak ada. Jadi ya kalau kita lihat di intradaynya, sebenarnya selama dia nggak ke bawah 168, arahnya masih ke atas tuh. Nah, ke atasnya itu ke berapa? Area ini nih 186,188 memungkinkan sekali masih direspon jadi resisten, karena ini buka support ya, kemudian di breakdown. Jadi ya terdekat ke situ, nextnya ke 200 jelas.
Dan kalau kita lihat di daily support yang ini, kita gedein ya, kita persempit dikit perspektifnya. Support di sekitar 193, 195 segini, ini nih di sini. Di breakdownnya ini ada drop, kemudian bikin base dulu lalu ngedrop lumayan. Jadi area 200 nanti ketika harga nyampe situ lagi masih memungkinkan jadi resisten gitu ya. Baik yang udah punya barang maupun yang baru mau beli. Pertama level 168 ini krusial di intraday-nya ya. Kalau sampai di breakdown ya nggak enak. Cuman buat yang udah punya barang ya masa mau pasang trailing stop di situ kan kejauhan. 175 juga nggak masalah. Ini ada inside bar. Kalau di breakdown peluang untuk ngetes 170-an atau bahkan sedikit di bawah itu juga makin gede gitu kan. Kurang lebih kayak gitu ya BP-nya. Dan sinyal-sinyal negatifnya atau sinyal-sinyal bearish reversalnya sebenarnya kalau dari BP sendiri, dari sisi teknikal di saham BP sendiri muncul sejak 24 bulan 4 April ya, sejak bulan April lalu ya, sejak bulan April lalu ketika BP breakdown turun tutup ke bawah 264, di bawah 264. Ini kita bisa anggap double top kan ya, dia naik kemudian tertahan di area 300-an itu masih jadi resisten, 300-nya. Ini ada double top di breakdown naik lainnya di 264 ya, jadi pola bearish reversal dan dilanjutkan ke bawah ternyata sampai hari ini bikin lowest sementara di bulan Mei ya ada ya, yaitu di 151. Jadi sebetulnya ketika udah breakdown 264 di bulan April lalu, ini satu tanda awal atau satu tanda kalau ada sinyal bearish reversal di BP setidaknya untuk ya jangka pendek sampai menengah itulah ya. Itulah kira-kira si BP, semoga cukup memberi insight. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas hari Senin 25 Mei 2026. Ada 3 saham kali ini, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama BBRI ini ya, sebenarnya pernah di spill dan sering dibahas waktu live trade pagi maupun siang si BBRI. Banking BBRI, satu hal yang jadi poin menariknya adalah bisa dibilang downtrend minornya selesai ketika ya BRI naik ke atas 3110 udah sejak awal Mei lalu ya. Kemudian naik dan ada setup pula di sini. Kemudian sampai sekarang ternyata beberapa hari ke belakang sampai sekarang ternyata turunnya udah mulai direm gitu ya. Meskipun sempat naik kemudian dilawan lagi, tutup bawah, naik, tutup bawah lagi, jadi shadow gitu ya. Tapi nggak sederes beberapa hari sebelumnya turunnya gitu ya. Ada indikasi outflow aslinya udah mulai mereda, mudah-mudahan nggak ada aneh-aneh lagi juga di dalamnya sendiri, di kita sendiri, di Indonesia sendiri. Dari setup ini pun selama BRI nggak turun tutup di bawah 2980 ya masih bisa dipakai setupnya. Bahkan sekarang tutup di 3050 ini lagi ada di area beli. Jadi buat yang minat beli BBRI apapun motifnya, kalau misalnya motifnya cuma buat trading ya boleh dibeli. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2980, targetnya kita incer 3200, 3250 gitulah ya. Buat yang pengen beli dan disimpan, pastiin masih ada banyak sisa peluru lagi ya. Ya gitulah, karena dari IHSG-nya sendiri juga belum ada tanda-tanda ini adalah benar-benar fix bottom-nya gitu kan. Jadi ya pastiin nafasnya bisa panjang kalau beli buat disimpan, dan pastiin pelurunya juga masih aman. Kemudian saham kedua nih ada Harum. Hari ini rebound menguat 11,3%, tutup di 790. Bagus ini, ada bullish engulfing, reboundnya dari area yang menarik, ngetes atau nyamperin level pre-entry dari setup yang kebentuk di bulan April tahun lalu. April apa Mei ya ini? April sih, masih April tahun lalu, jadi setahun lah samperin baru level pre-entry-nya. Buat yang mungkin belum sempat beli, nah karena hari ini juga membal ya, ada pola bullish reversal yang cukup oke, bukan cukup oke, dan ada sinyal oversold juga karena RSI-nya juga udah naik ke atas 30 ya. Strateginya ngantri aja,
Kita ambil di intraday, ini juga ada setup, ngantri 735, 730 boleh, 735, 720 boleh. Stop loss kalau tutup di bawah 675 ya. Target ambil 870 lah. Tuh, itu dulu aja. Next, yang ketiga, IATA. IATA beberapa bulan yang lalu, bulan Maret tepatnya, ini kan ada setup nih. Nah, setup ini kan gagal kalau tutup di bawah 63. Sebenarnya hari ini sempat turun ke bawah 63. Dari kemarin apa ya? Oh, enggak ding, hari ini sempat turun ke bawah 63. Tapi tutupan malah di 70. Jadi pola dua candle terakhir ini jadi pola bullish reversal yang menarik. Volume juga lebih gede daripada rata-rata 20 hari ke belakang, dan ya rata-rata 20 hari ke belakang lah. Dan beberapa hari belakangan ini ya, dalam satu pekan ini volume hari ini yang paling gede. Buat yang udah punya barang, hold dulu nggak masalah. Selama nggak tutup di bawah 63 juga masih aman-aman aja lah ya. Buat yang baru mau beli, ngantri aja di 66 boleh, untuk memperkecil resiko doang sih tujuannya. Stop lossnya di 60, targetnya kita incer 7778 lah ya. Itu targetnya kita incer, nah di sini 7778. Karena ya ada kemungkinan ketika harga nyamperin 78, 80 itu masih memungkinkan direspon jadi resisten. Itu tadi 3 sambilan kami. Silakan Bapak Ibu kalau minat bisa bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.